Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke pertemuan kita hari ini di kelas 11 IPA 1 ya. Hari ini saya akan sebelumnya kita share screen dulu ya materi kita hari ini. Oke. Mata pelajaran kita hari ini ada diferensial. Nah, diferensial. Sebelumnya kita udah belajar diferensial belum? Belum ya? Ini untuk yang pertama kalinya. Jadi, oh iya, sebelumnya kita belum absen. Oke. Yang pertama, coba saya absen dulu ya. Siti Sara Arianti Batubara. Hadir nggak? Hadir, Miss. Oke. Ulul Azmi. Hadir, oh iya hadir udah. Muhammad Alfi Syahrin Purba. Oke. Maisaroh. Hadir, Bu. Dian Citra Maulita. Saya, Bu. Indri Asari. Oh iya, nggak masuk ya hari ini ya. Oke. Zalmira. Oh, nggak ada ya. Nggak masuk si Zal ya. Oke. Jadi di sini langsung saja saya akan membahas materi tentang diferensial. Jadi diferensial itu apa sih? Gitu kan? Nah, apa itu yang dimaksud dengan diferensial? Diferensial atau yang disebut juga sebagai turunan. Mungkin kalian pernah dengar materi tentang turunan ya, cuman mungkin seserem itu. Tapi kan ini sebenarnya kalau kita bahas pun gampang. Suara saya kedengaran kayak jelas di sana. Ya, dengar ya? Oke. Jadi turunan fungsi itu merupakan suatu fungsi lain dari suatu fungsi sebelumnya. Jadi turunan itu ada fungsi lain dari fungsi yang sebelumnya, gitu kan. Contohnya, fungsi f menjadi f aksen yang mempunyai nilai yang tidak beraturan. Jadi turunan itu banyak ya, turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, gitu kan. Jadi yang kita pelajari kali ini adalah turunan pertama. Jadi kalau misalnya lambang dari turunan pertama itu kan F aksen. Turunan kedua ada F aksen 2 sampai beberapa aksennya itulah yang menandakan bahwa dia itu adalah turunannya gitu. Kemudian turun-turun sifat-sifat dari turunan fungsi aljabar itu ada beberapa. Yang pertama fx sama dengan a. A itu ibaratkan sebuah nilai atau konstanta, maka turunan dari si fx itu adalah 0. Jadi kalau ada sebuah nilai, misalnya nilainya fx sama dengan 2, maka f aksennya itu adalah 0. Jadi apapun turunan dari sebuah konstanta itu merupakan 0. Kedua itu ada fx sama dengan ax. Berarti a itu tadi kita sebutkan dia adalah nilai ya. Maka f aksen x sama dengan adalah a. Berarti turunan dari ax atau turunan dari misalnya 2x, maka dia adalah sebuah nilai. Berarti turunan dari 2x adalah si 2. Kemudian sifat yang ketiga ada fx sama dengan ax pangkat n. Maka f aksen x sama dengan n dikali ax dipangkatkan dengan n dikurang 1. Jadi n itu merupakan pangkat dari si fungsi tersebut. Contohnya, misalnya ada 2x kuadrat. Maka turunan dari 2x kuadrat berarti pangkatnya ditaruh ke depan, kemudian 2 dikali 2x pangkat 1. Maka pangkatnya itu dikurang. Oke. Kemudian ada fx sama dengan au dikali x. Maka f aksen sama dengan au x aksen dikali x. Kemudian selanjutnya ada sifat yang kelima. Ada ux plus minus vx sama dengan f aksen sama dengan u aksen x
plus minus V aksen X. Kemudian ada fx, fungsi fx ya, sama dengan ux Vx. Maka f aksen X-nya sama dengan u aksen X, Vx ditambah ux dikali V aksen. Nah, yang terakhir ada fx sama dengan ux dibagi dengan Vx. Maka f aksen X-nya sama dengan u aksen X, V aksen X ditambah u aksen ditambah ux dikali V aksen X dibagi dengan Vx pangkat 2. Nanti kita bahas, oke? Jadi di sini langsung saja ke contoh ya. Yang pertama ada contoh fx. Diketahui di sini ada fungsi x sama dengan x akar x. Maka x akar x itu kan kalau kita pecah tuh x dikali x pangkat 1/2. Jadi akar itu kan kalau kita pecah dia menjadi pangkat 1/2. Jadi kalau misalnya x akar 3 berarti x akar 3 dari x, maka x dikali x jadi 1/3 gitu kan. Jadi kalau di situ nggak ditulis, berarti di sini dia pangkat 3. Nah, inilah yang menyatakan dia tuh sebuah akar. Sama dengan, berarti ibaratkan si x tadi ini kan pangkat 1. Berarti kalau dia dengan sifat x dikali x pangkat setengah sama dengan berarti 1 ditambah setengah. 1 ditambah setengah ibaratkan 1 itu kan 2/2. Jadi 2/2 ditambah dengan setengah sama dengan kan x pangkat 3/2. Nah, jadi berapakah f aksen x-nya? Berapakah turunannya? Berarti turunan dari si x pangkat 3/2 adalah, berarti kita taruh dulu nih. Kan tadi sama tuh seperti contoh sifat yang kedua ya. Seperti ini. Maaf sebelumnya. Ini sifat yang ini, sifat yang ketiga. Berarti fx sama dengan ax pangkat n, f aksen x sama dengan n dikali ax pangkat n dikurang 1. Jadi, si n itu sebagai siapa? Si n-nya kan 3/2. Maka 3/2-nya kita pindahkan ke depan. Maka 3/2x berarti pangkat yang di x di sini, pangkat yang di belakang si x, yang di pangkat di atasnya, berarti 3/2 itu dikurang 1. Nah, 1 itu kan kalau misalnya penyebutnya 2, ibaratkan itu 2/2 ya. Berarti 3/2 dikurang 2/2 sama dengan kan setengah. Berarti 3/2 dikali x pangkat setengah. Si pangkat setengah ini kan sama saja dengan akar ya. Berarti 3/2 akar dari x. Begitu. Yang kedua ada soal fx sama dengan 6 dibagi dengan x akar 3. Akar 3 dari x. Berarti ibaratkan ini itu berarti 6 dibagi x pangkat 1/3. Jadi kalau x pangkat 1/3 kita naikkan ke atas, dia menjadi berupa tanda. Berarti tandanya menjadi negatif. Karena dia di bawah ya, dia diletakkan di penyebut. Maka 6x dikali minus 1/3. Nah, inilah kalau kita mau sejajarkan dengan si x-nya. Maka dia pangkatnya berubah menjadi negatif. Maka fx sama dengan 6x dipangkatkan dengan minus 1/3 sama dengan f aksen x sama dengan, nah si 6 ini kita biarin aja nih. Ini kan 6 ini dari soal. Maka yang dijadikan sebagai si n adalah kan si minus 1/3. Maka minus 1/3 ini kita pindahkan ke depan. Jadi minus 1/3-nya dikalikan di sini. Kita taruh di sini. Maka x dipangkatkan dengan minus 1/3 dikurang 1. Dapatlah hasilnya 1/3 dibagi 6 itu kan minus 2. Ya. Berarti x dipangkat minus 1/3 dikurang minus 1/3. 1 itu ibaratkan 3/3 ya. Jadi kalau min kali min kali minus 1/3 dikurang minus 3/3. Berarti ibaratkan dia punya utang 1/3. Utang lagi dia 3/3. Jadi utangnya bertambah. Jadi semakin banyak nilainya, tetapi nilainya semakin minus. Ya, atau yang disebut dengan hutang. Jadi hasilnya adalah 4/3. Bertambah dia hutangnya. Ini kan udah dipelajari ya, kalau kayak gini-gini ya.
sifat-sifat pangkat ya, perpangkatan ya. Maka jadi hasilnya minus 2 per X pangkat 4/3. Ini mau saya pindahkan dia menjadi penyebut. Kita balikkan dia menjadi penyebut, biar dia enggak pangkat minus. Oke? Berarti 2 dibagi dengan X dikali X pangkat 1/3. Kenapa Bu 1/3? Karena biar kita pecahkan dia menjadi si akar. Biar bisa dia kita akarkan. Ya. Berarti sama dengan minus 2 per X dikali X akar 3. Nah, seperti inilah. Dia jadi ini 1/3. Oke? Next. Nah, ini misalkan ada fungsi UX sama dengan 2X ditambah 1. Maka U aksen X berarti kalau ini kita turunkan, maka ini adalah 2. Kalau 1 kita turunkan kan dia konstanta. Konstanta turunan dari konstanta adalah 0. Berarti ibaratkan 2 tambah 0. 2 tambah 0 itu kan adalah 2. Maka N sama dengan 4. Berarti F aksen X sama dengan N dikali UX dipangkat N dikurang 1 dikali UX dikali X. UX dari X, posisi X. Maka F aksen X sama dengan 4 dikali 2X tambah 1 fungsinya dipangkat 4 dikurang 1. Dikali dengan 2. Maka F aksen X sama dengan 8 dikali 2X tambah 1 pangkat 3. Begitu. Nah, yang kedua ini ada 2X. Diketahui U sama dengan 2X tambah 3. Maka turunan dari si 2X tambah 3 itu kan ibaratkan 2 ditambah 0. Konstanta di sini itu sebagai si 3. Jadi turunan dari 3 itu adalah 0 ya. Maka 2 ditambah 0 kan hasilnya 2. Maka V sama dengan X kuadrat ditambah 2. Menjadi V aksennya adalah 2X. Ini kita pindahkan ke depan, maka 2 dikurang 1 kan tuh 1, pangkat 1. Berarti 2X. X itu ibaratkan 2X pangkat 1. Nggak kita tulis. Berarti F aksen X sama dengan U aksen V ditambah U V aksen. Maka F aksen X sama dengan 2 dikali fungsinya, V-nya tadi berapa? Berarti kan X kuadrat ditambah 2. Berarti 2X ditambah 2X ditambah 3 dikali dengan V aksennya. V aksennya berapa? V aksennya adalah 2X. Maka F aksen X sama dengan 2X kuadrat ditambah 4 ditambah 4X kuadrat ditambah 6X. Jadi F aksen X sama dengan 6X kuadrat ditambah 6X ditambah 4. Oke, seperti itu. Jadi, di sini sudah masuk soal-soal yang gampang, dari soal yang gampang hingga yang sulit pun sudah masuk. Oke, jadi terima kasih. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan. Siti Sarah jelas tidak penjelasannya? Apa ada yang ingin ditanyakan? Siti Sarah? Nggak ada ya? Oke, Maisaro sudah apa? Sudah jelas untuk materi diferensial kita pada hari ini? Oke, next. Ulul Azmi sudah jelas tidak ini? Materi diferensialnya hari ini? Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan nggak kalian ini? Nah, jadi nanti Tidak kalau ada, Bu. Kalian mau kuliah, ngambil jurusan pendidikan matematika, jadi turunan ini tuh sudah dikuasai. Turunan pertama itu ibaratkan udah dikuasai, udah di kepala, jadi nggak perlu diulang lagi. Nanti kalau misalnya di semester-semester selanjutnya, mau nyusun skripsi, mau apa, menyelesaikan tesis pun, kalau pendidikan matematika pasti diferensial ini banyak macamnya. Ya, ada turunan pertama, turunan kedua, dan sebagainya lah. Tergantung model soalnya bagaimana. Nah, jadi itu saja ya penjelasan dari saya untuk sore hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti di screenshot saja materinya yang masih masih bingung ya. Bisa kita diskusikan melalui WhatsApp group. Oke? Untuk saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini.